وتغيير منار الأرض والتصرف في الشارع بما لا يجوز واستعمال المعارف غير المأذون له فيه أو زاد على المدة المأذون له فيها أو أعاره لغيره. Dan termasuk maksiat-maksiat badan adalah taghyiru manaril ardi, merubah menara tanah. Maksud menara di sini adalah patok pembatas. Itu juga termasuk maksiat badan. Apabila tanah sudah ditentukan batasannya, panjang dan lebarnya, kemudian disepakati, ternyata setelah beberapa tahun kemudian atau setelah pemilik yang di sebelahnya meninggal dunia, lalu dipindah patok tersebut. Entah itu diperpanjang ukurannya atau diperlebar tanpa sepengetahuan yang ada di sebelahnya tersebut. Maka ini adalah maksiat badan, hukumnya haram dan dia berdosa. Orang Banjar biasa mengatakan pagar berjalan. Ya, pagar berjalan. Kakinya nggak ada tapi dia jalan. Karena manusianya yang zalim. Harusnya lebar 50 meter jadi 70 meter. 20 meter tanah orang dikakat lawannya. Ya, harusnya panjangnya 200 meter jadi 250 meter. Di belakangnya 50 meter lagi diambil sama dia. Akhirnya dia merasa memiliki tanah seukuran tersebut, padahal tidak. Padahal ada di antara tanah hak milik tetangganya yang dia klaim, dan itu dosa maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qadra shibrin minal ardi tawwaqahu Allahu bihi min sab'i ardina." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menzalimi tanah kadar sejengkal saja minal ardi, dari tanah, berbuat zalim, aniaya, mengklaim sejengkal tanah saja, tawwaqahullahu bihi, maka Allah Ta'ala akan kalungkan, ikatkan, bebankan kepadanya dengan sejengkal dari tanah tadi, min sab'i ardina, dari 7 lapis bumi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sejengkal tanah yang kamu klaim sekitar 20 cm saja, 20 cm sedikit sekali, itu ternyata bebannya kelak di hari kiamat besar, banyak. Kenapa? Karena tanah yang dimiliki itu bukan hanya lapisan yang paling atas saja, sampai lapisan kedua, ketiga, dan ketujuh kali sejengkal. Berapa ratus hektar itu, atau berapa ribu hektar itu, kalau seandainya kita hitung sampai 7 lapis bumi. Hati-hati, jangan anggap remeh. Sejengkal saja itu sudah berapa ribu hektar kalau dihitung 7 lapis bumi, dan tuntutan itu berlaku nanti di akhirat. Hadisnya riwayat Bukhari, tawwaqahullahu bihi min sab'i ardina. Allah Ta'ala akan ikatkan beban kepada orang itu dengan sebab mengklaim atau mengakat 1 jengkal daripada tanah milik orang lain, min sab'ina ardhin, yaitu menjadi dari 7 lapis bumi, 7 lapis tanah sampai ke bawah. Jangan kira sepele, jangan kira sedikit, besar urusan tanah ini. Iya, tanggung jawabnya di akhirat. Makanya hati-hati, lebih baik mengalah kita. Jadi kalau ada tanah miring sedikit, udahlah kita aja yang mengalah. Pada 20-30 cm, daripada tanggungannya di akhirat kelak berat. Na'udzubillah.
wat tasarrufu fi syari'i bima la yajuz, dan tasarruf, arti tasarruf di sini memungsikan, mendayagunakan fi syari' di jalanan bima la yajuzu, dengan sesuatu yang tidak boleh. Artinya jalanan dia bangun sesuatu padahal ini adalah thariqun nafidh, jalan tembus untuk lalu lalang orang secara umum, bukan milik pribadinya. Lalu dia bangun pagar sampai ke jalanan padahal jalan umum, atau dia menanam pohon di tengah-tengah jalan, ada pohon pisang misalnya, ini haram, maksiat, karena itu mengganggu orang banyak dan memanfaatkan fasilitas umum yang bukan miliknya. Hati-hati. Maandak selang kah? Atau membentang tambang di tengah-tengah jalan supaya sepeda motor bergeluduk lewat. Nggak, di sini banyak anak, Pak. Oh, kalau banyak anak lapor dulu dong sama yang berwenang. Siapa? Kadesnya misalnya. Pak Kades, bagaimana caranya ya supaya sepeda motor nggak kebut-kebutan? Sebab di sini dekat dengan sekolahan, TPA, SD, anak-anak kadang tidak toleh kanan toleh kiri. Kalau nyebrang itu langsung secara mendadak, khawatir nanti ada yang ketabrak. Gimana ya solusinya? Kalau yang berwenang, yaitu kepala desanya, memberikan isyarat atau menyarankan, kita berikan misalnya polisi tidur di situ, gundukan beberapa biji supaya orang yang lewat di sana tidak bisa laju-laju. Ya, ini nggak apa-apa karena dia berwenang, dan itu untuk kemaslahatan anak-anak yang ada di dekat lingkungan tersebut. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu sendirian yang tidak punya wewenang apa-apa, tiba-tiba menaruh tambang di situ, tambangnya yang biasa mengikat jangkar kapal tuh lagi, wah, pas lewat gelebuk, baik tahu. Kalau orang malam-malam nggak tahu, harinya hujan, karena dia merasa kehujanan di jalanan lalu ngebut, ternyata ada tambang besar itu di tengah jalan, jatuh dia, dosa kamu. Makanya tidak boleh bertasarruf, artinya melakukan semaunya dia fi syari'i, di jalanan, bima la yajuzu, dengan perbuatan yang tidak boleh. Hati-hati. Menanam pohon di jalanan, menabuk parit, mengakat milik jalanan, memasang pagar dekat banget dengan jalanan. Iya, nggak boleh itu. Kalau sampai mengganggu orang yang lalu lalang di sana. Bangun gorong-gorong di depan rumahnya mengenai jalanan. Hati-hati. Yang seharusnya orang bisa berselisihan mobil, jadi nggak bisa lagi, sempit jadinya gara-gara si fulan ini bangun gorong-gorong terlalu dekat dengan jalanan. Dosa, karena mengakat hak milikmu, sampai mengakat atau mengambil fasilitas umum orang banyak. Tanggung jawab nanti kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele yang demikian. Meninggal dunia, ternyata dia punya beban, ternyata dia punya tanggung jawab. Anaknya, istrinya yang masih hidup nggak tahu kalau dia disiksa terus dikubur gara-gara gorong-gorong itu, gara-gara jembatan yang mengenai jalanan dan mengganggu lalu lalang orang lain itu. Nggak tahu dikubur itu disiksa terus. Kalau tahu anak istrinya, alhamdulillah dia akan kembalikan kepada bentuk semula. Kalau tahu. Kalau nggak tahu gimana? Orang dia di alam barzakh, anak istrinya di alam dunia. Nah, maka dari itu hati-hati dan waspada dari sekarang, jangan sampai ini dilakukan. Ini maksiat badan. Wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'dzuni lahu fihi, dan memakai
al-mu'ar, barang pinjaman, fi ghairil ma'dzuni lahu fih, di selain yang diizinkan baginya fihi padanya. Kita dipinjemin orang sesuatu dan hanya diizinkan untuk melakukan manfaat dari sesuatu itu, maka tidak boleh kita melakukan yang lain daripada itu, dari yang diizinkan. Contohnya kita minjem mobil sama orang, diizinkan silahkan pakai mobil ulun. Kamu diberi izin untuk memakai mobil sebagai pinjaman. Jangan dipakai apa yang ada di dalam mobil selain dari memakai dan memanfaatkan mobil itu saja, karena itu kan yang diizinkan oleh si pihak mu'ir yang meminjamkan mobil. Jadi jangan fudul kamu, karena kamu dipinjami mobil, ya sudah pakai mobilnya, jangan dibuka-buka lacinya. Napa yo nang sidin simpan dalam laci ini dibukai, fudul kamu. Begitu pulang ada duit recehannya di laci, wani dibayarkan ke parkiran. Emang uang kamu apa itu? Ini maksiat badan. Kamu diberi izin untuk memakai mobil itu, bukan untuk memanfaatkan isi yang ada di dalamnya. Duitnya diambili, dibayarkan ke tukang parkir, tisunya dipakai, minyak angin kayu putihnya dipakai. Ada minyak kayu putih, ambil. Kecuali kamu juga mendapat izin dalam hal itu. Ulun minjam mobil hendak ke pelihari, membawa kawitan check up di rumah sakit. Oh silahkan pakai. Kayak apa kalau misalkan ada tisu, ada barang-barang di tempat di mobil pil, karena bapak pakai aja. Nah ya kan enak, ada izin dari yang bersangkutan. Kalau tidak, jangan macam-macam. Diizinkan orang untuk tinggal di rumahnya, menginap sementara waktu sebagai tamu, ya tinggal kamu di rumahnya, di kamar khusus tamu misalnya, dan kamu diizinkan tidur di sana. Jangan fudul, ada lemarinya dibukai, lemari orang, haram itu, nggak boleh. Kamu diizinkan untuk tidur dan yang berkaitan dengan keperluan kamu selama di situ sebagai tamu, ke hammam nggak apa-apa, kamar mandi, WC, tapi jangan dibukai, orang dibukai lemari orang, kemudian ada barang-barang dekorasi yang digantung di dinding diambili, dijapai, nggak ada boleh. Kamu tidak diizinkan untuk itu milik orang. Ya, melihat ada samurai bergantungan di dinding, wah landep kada yo, diambil, bepadah kada boleh itu. Kamu tidak dipinjami oleh pemiliknya untuk memegang itu. Melihat ada alat olahraga di rumahnya yang lari di tempat itu, apa namanya tuh? Apa? Ya itulah, lari di tempat, dipakai. Kalau mau juga minta izin. Kalau sudah diizinkan berarti kamu dipinjemin sama dia. Kalau tidak, jangan berani-berani memakai. Kamu hanya diizinkan bermalam. Hati-hati itu, maksiat. Sering kadang ini dilanggar karena nggak belajar. Ya, dituntut nanti di hari kiamat itu, ada perhitungannya itu. Kecuali diizinkan oleh pemiliknya, atau ulima biridhahu, sudah diketahui pasti dia ridha, pasti dia setuju dengan senang hati, dan itu ada tanda-tanda, ada qarinahnya. Seperti misalkan di kediaman keluarga sendiri misalnya, gak apa-apa, saudara sendiri, di rumah kakak kita atau adik kita atau paman kita. Tapi kalau orang yang tidak jelas dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia senang, kita manfaatkan hak miliknya tanpa seizin darinya, ini nggak boleh. Sering kadang
pemilik rumah mengeluh dari tamu-tamunya yang tidak sopan tadi. Umay kam ya, pas sudah bulik tamunya, lihat nah takut sasai anu ya dinding kita ya nah umay. Itu keluhan dari hati mereka. Ya Allah, tuh nah umar rabit ya stiker anu kita niat ya, alat olahraga kita niat. Itu bang umar kada tahu dibahasan itu. Jadi kan kesal hati orang. Hati-hati. Jadi memakai barang pinjaman fi ghairil ma'dzuni lahu, pada yang tidak diizinkan baginya, fihi padanya, itu haram. Au zada 'alal muddatil ma'dzuni lahu fiha, atau dia lebihkan atas masa waktu yang diizinkan baginya untuk meminjam, fiha pada jangka waktu itu. Pinjam sepeda motor lah, hendak kemana? Hendak ke Jorong Stumat, ada yang diambil. Sampai pabila? Paling sampai sore kena budi kayulun aja. Nah kuncinya, berarti orang mengizinkan kita memakai sepeda motor sampai sore, inya kada terpakai. Bisa jadi malam inya terpakai. Sekalinya dibawa ke Jorong sana, larut. Asyik pepaderana, lihat sudah jam 5. Telepon sama orangnya, mana ikam? Sepeda motorku hendak terpakai. Ulun masih anu lagi nah, jalan lagi nah. Orangnya kada mengizinakan, apalagi hatinya kesal, dosa kamu. Apalagi sampai tepi malam, kada aktif je pulang HP-nya. Beganangannya lalu pemilik sepeda motor, ini kemana sepeda motor nggak datang-datang? Ditelepon kada aktif, sekalinya dia bawa pacaran sepeda motor urang. Sudah melakukan dosa pacaran, minjam sepeda motor orang di luar dari batas yang diizinkan, double dosanya, yaitu merasa kada berdosa. Subhanallah. Begitu sampai, maaf benar aku semalam tuh meriang awakku kedinginan, jadi kira kau bulik bermalam ya aku berdusta pulang 3 kali dosanya pulang. Ya Allah, berpacaran berdosa, sepeda motor orang diinjam di luar batas yang diizinkan, berdusta pulang, itu merasa kada berdosa. Sadarlah diri kalau dosa itu banyak benar sudah. Inilah manusia itu dengan dosa selalu lupa, tapi kalau lawan kebaikan diingatnya terus. Aneh ini, bangkrut akhirnya nih, banyak dosa pada kebaikan diingat terus. Aku semalaman, aku puasa terus, aku ini, wah semua nih dosanya lupa. Kadang-kadang dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, dia lupa. Naudzubillah, hati-hati. Au a'arahu li ghairih, atau ia pinjamkan kepada orang lain. Hati-hati. Kamu meminjam sesuatu karena dapat izin dari pemiliknya, ya kamu aja yang pakai. Jangan diinjamkan ke orang lain. Al-musta'ir la yu'ir. Orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang itu kepada orang lain illa biiznih. Illa biiznil malik, kecuali dengan izin pemilik. Al-musta'iru la yu'iru illa biiznil malik. Orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan kecuali dengan izin pemiliknya. Pinjam sepeda motor bang, hendak kemana? Hendak nukar nasi bungkus ke muka sana Stumat. Sepeda motornya pas nang hanyar keluar tuh je pulang. Bagus, keren. Iya, bahasa ini keren. Sampai keluar orang cengangan melihat bagus benar sepeda motornya. Mbak sudah sampai, bujurainya nukar nasi. Sekalinya tatamu kawanan di sana. Bagusnya lah sepeda motor ini, ampun nikam kah? Iya, ampun kok. Bagak sekalinya. Minjam bang Stumat, mencobai kayak apa? Pakai aja, jangan lawas-lawas lah, sini-sini aja. Sepeda motor orang begitu kan, kamu tidak punya hak apa-apa. Itu bukan milikmu. Kenapa kamu pinjam ke orang lain? Dosa itu. Hati-hati. Gak boleh. Orang yang meminjam bukan pemiliknya, sehingga dia tidak punya hak meminjamkan kepada orang lain.
Pinjam cangkul bang, kenapa? Menabuk parit 3 rumah. Sekalinya ada orang begawi di rumahnya, jemlah cangkul nih, aja pakai. Entah ampun ente cangkul itu. Punya kamu apa cangkul itu? Aja pakai. Aja pakai. Kamu aja meminjam. Kalau mau juga bilang sama pemiliknya, jangan kamu nggak punya wewenang meminjamkan ke orang lain, karena kamu juga hanya sekedar meminjam. Nggak boleh itu. Hati-hati. Pinjam HP sama orang, pinjam HP bang, pinjamin HP, dia pakai nelpon, dia pakai SMS, karena ada perlu. Anaknya di samping, bah ada gamenya lah di situ bah. Nah, cari ikam seorang, loh kayak punya kamu aja HP itu, diinjemkan ke anaknya. Akhirnya anaknya main game, padahal HP-nya punya temennya yang sekarang yang lagi sedang memanen sawit misalnya, yang lagi sedang menurih gatah. Gak boleh. Kamu minjem dari dia, dikasih pinjem, berarti kamu yang berhak untuk memakai. Karena kamu mendapat izin dari dia. Begitu anakmu minta melihat, ingin game, ingin lihat video di galerinya misalnya, kamu kasih, dosa kamu, karena itu bukan milikmu. Hati-hati. Orang yang meminjam tidak punya hak meminjamkannya kepada peminjam yang baru, kepada orang lain, kecuali dengan izin pemilik asal. Hati-hati, maksiat itu. Wa tahjirul mubahi, dan tahjir. Apa ya tahjir itu? Membatasi. Al mubahi, sesuatu yang mubah, dibatasinya. Sesuatu yang mubah. Kal mar'a, seperti ladang untuk hayawan ternak. Ini tanah, memang tanah lapang, bukan milik siapa-siapa, sehingga banyak warga yang melepas sapinya atau kambingnya di tanah itu untuk memakan rumput-rumput yang tumbuh di sana. Dia malah membatas-batasi, dikandanginya, ampuninya lain. Ini kan al-mar'a al-mubah, memang ladang untuk binatang ternak, dan itu sifatnya mubah, tidak dimiliki oleh perorangan. Siapapun boleh untuk melepas binatang ternaknya di sana. Mentang-mentang tacut, mentang-mentang kepala preman misalnya, main klaim-klaiman. Sebelah sinilah ampunku aja khusus, yang sebelah sana serah buah nikam, yang ini jangan ada yang masuk ke sini. Kayak ampun inya. Ini premanisme, laporkan aja ke polisi kayak gini. Haram hukumnya itu, karena ini al-mar' al-mubah. Kawasan yang mubah untuk siapa saja, boleh untuk siapa saja menitipkan atau melepas binatang ternaknya di sana untuk memakan makanan. Enggak boleh. Apalagi wal ihtitabi minal mawad, dan ihtitab, mencari kayu, minal mawad, dari tanah yang tidak bertuan. Mawad itu tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Dia nyari kayu di sana, tetapi dibatasinya, pokoknya amun ada kayu juz 29, bertulisan F, ayatnya itu 1000 ayat misalnya. Jadi begitu caranya, kata para ulama, agar kita mendapatkan pahala sebesar 12.000 uqiyah. 12.000 uqiyah. Bukan milik satu uqiyahnya itu kawasannya lebih adalah afdal, lebih baik daripada yang ada di antara langit dan bumi. Siapa cepat, dan kita termasuk dalam kelompok al-muqantirin yang mendapatkan 12.000 uqiyah tadi. Akhirnya wabil hadits sahih, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang hadis sahih yang menjelaskan keutamaan bangun malam. Jadi itu tadi hanya sedikit dari sekian banyak keterangan
di dalam hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan bangun malam. Kita tahu biasanya masih banyak lagi. Yang sedikit tadi aja itu sudah luar biasa. Ya. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang lain? Pantas amun kita istiqomah bangun malam tergolong dalam kelompok para walinya Allah. Jadi bebuhan wali pian bacanya manakib siapakah? Ada lagi asal wali Jabali, garam gunung. Mun manakib ada wali lain pulang misalnya. Ada yang tahu? Pokoknya manakib wali mana aja pasti ada bangun malamnya. Lihat aja. Enggak tahu. Syekh Semannya kah? Kalau mau tahu, Syekh Abdul Qadir Jailaninya kah? Pasti bangun malam. Itu pasti dibahas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, kekuatan dan keringanan hati untuk kita semua bisa bangun malam. Walau hanya 2 rakaat, walau hanya istighfar saja. Beda dengan garam habis itu yang tidur, dari laut, terlanjutkan lagi malam berikutnya sampai kita bisa menambahkan sampai sekian rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan untuk melakukan itu semua. Fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa thabat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ahli baiti tahirin wa bijahi awliya'illahi shalihin wa ashabihi ajma'in. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih jami'a syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau enggak salah di daerah timur banyak kayak gitu. Daerah timur sana, Papua dan sekitarnya tuh ada tuh gunung yang ada zat garamnya. Lalu kemudian orang warga setempat masing-masing mengambil garam itu sebagai sumber mata pencaharian mereka untuk kemudian dijual. Dia malah membatas-batasi. Hati-hati ya, yang ada patoknya ini dari sini sampai ke sana, jangan ada yang berani untuk menambangnya. Hati-hati. Wan naqdain, begitu juga dengan naqdain. Apa naqdain itu? Emas dan perak. Ada lahan emas dan perak yang tidak bertuan. Siapapun bisa mendulang di sana. Malah ada premanisme lagi di situ. Jadi ini punya kami nih, jangan macam-macam. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tahjirul mubah. Membatasi sesuatu yang mubah. Kalau mau kerjakan sekarang kamu. Kalau kamu lambat orang lain yang ngerjakan. Tiwas koler. Jadi main tiwas-tiwasannya lagi. Jangan mengklaim. Karena ini bukan milik siapa-siapa. Siapapun boleh dan berhak untuk mendulanginya. Emaskah, perakkah, ataupun intan. Wa ghairihima dan selain keduanya. Tambang besi misalnya, tambang apa lagi? Batu bara. Ya, kalau itu bukan milik pribadi, milik umum misalnya. Iya, nggak boleh main premanisme. Tapi kalau memang tanahnya milik orang dan sudah ada koordinasi dengan penambang, ya kamu tetap mengambilnya. Maling kamu kalau kayak gitu. Milik orang soalnya, ya. Gitu. Wal ma'i lisyurbi minal mustakhlafi, dan membatasi air lisyurbi untuk minum minal mustakhlafi daripada sumur peninggalan orang dahulu. Mustakhlaf itu sumur peninggalan orang dahulu. Tidak harus sumur, yang jelas sumber mata air peninggalan orang dahulu. Artinya memang sudah sejak zaman dahulu warga desa Pandansari misalnya mengambil air dari situ. Dari dulu sudah itu, mulai zaman pendatuan bebuhannya. Tiba-tiba di tahun 2022 ada orang mengklaim, lalu memagar dan mengandangnya. Tidak diperbolehkannya lagi orang mengambil air dari mustakhlaf tadi, sumber mata air yang peninggalan orang dahulu tadi. Dosa itu, maksiat badan. Mentang-mentang dia preman misalnya, main klaim-klaiman, apalagi pas musim kemarau. Hati-hati, semua orang perlu air. Nah, lain kalau milik pribadi, haknya dia punya tanah lalu membuat sumur bor di sana.
Ya, lalu pian hendak minta pas musim kemarau, ujar sidin, aku berjual. Ada kawa pian memaksa. Hak inya. Inya nang membor dan dibor di tanah inya. Lalu pian misalnya hendak hendak minta. Ulun berjual, ujar ampunnya, setong tuna, setandonan nang 1.200 liter tuna, 50.000 ulun berjual. Misalnya ya. Kamu nggak ada hak memaksa, karena itu bukan tahjirul mubah, membatasi sesuatu yang mubah dan dimiliki oleh orang banyak, bukan fasilitas umum. Ini adalah hak pribadi, nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah mustakhlaf, itu sumber mata air peninggalan orang zaman dahulu. Sudah dari generasi ke generasi orang biasa ngambil air di sumur itu. Itu banyak yang kayak gitu, di gunung-gunung ada kayak gitu. Ulun dulu pernah didatangi oleh, tidak usah disebutkan daerahnya, pokoknya di daerah itu, di tempat sidin ini ada sumur tua, kalau nggak salah 7 titik apa 6 titik di wadah sidin tuh, dan kada bekaringan itu. Dan memang dari zaman dahulu warga mengambil banyu di situ semua. Lalu hendak diolahkan, kalau kada salah PDAM kada di situ ledeng, soalnya kada hakun dengan nih model kada setuju kayak apa. Padahal itu untuk orang banyak, untuk warga juga. Ya nggak bisa seperti itu kalau memang sumur tersebut adalah mustakhlaf. Kalau itu dapat memudahkan warga, apalagi yang jauh, lalu kemudian diolah sumber leding, jangan melarang. Karena itu mustakhlaf, sifatnya tuh kayak wakaf gitu, kayak wakaf, nggak ada hak, walaupun di dekat tanahnya dia. Andai kata dia membeli tanah itu kepada orang lain, sumur itu nggak masuk, karena itu sudah jelas dari awal, sudah turun temurun, generasi ke generasi. Itu sumur milik orang banyak, bukan milik pribadi. Walaupun dia membeli tanah di dekat situ, sumurnya nggak ikut. Nah, lain kalau memang pemilik tanah itu yang menggali sumur, dan sumur itu adalah haknya dia jual dengan tanah-tanahnya, maka pembeli baru berhak untuk melarang karena dia beli. Ini mustakhlaf, beda ya hukumnya mustakhlaf, karena ini mustakhlaf ini dari dulu, dari sudah zaman dahulu itu air bebas, jadi nggak ada yang boleh membatas-batasinya, tahjir di situ. Wasti'maluhu al-luqatata qabla ta'rifi bi syurutihi wallahu a'lam bis-shawab. Ini masalah memakai benda atau barang temuan sebelum ditakrif, maksudnya diumumkan untuk diperkenalkan kepada orang-orang yang merasa kehilangan, lalu dipakai sama dia. Apa hukumnya, insyaallah nanti kita bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab.